Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama saya Nika Dea Sulistiawati, Prodi Sistem Informasi, semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik mengenai operator pada Java. Nah, sebelum kita masuk pada praktik, hendaknya kita mengetahui apa-apa saja operator pada Java dan apa itu Java. Nah, Java merupakan strolongi tipe Langwange yang artinya setiap membuat variabel maka harus dideklarasikan tipe datanya. Nah, adapun tipe data yang ada pada Java yaitu tipe data angka. Tipe data angka sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tipe angka bulat dan desimal. Lalu ada juga tipe data boolean, yaitu tipe data boolean ini adalah tipe data yang harus mengenal benar dan salah. Maksud saya yang hanya mengenal benar dan salah. Jadi, lalu ada tipe data objek. Nah, lalu variabel pada Java, yaitu variabel adalah sebuah tempat untuk menampung data. Di Java, setiap pembuatan variabel wajib harus ditentukan tipe datanya. Nama variabel harus diawali dengan huruf dan diikuti dengan huruf atau angka. Nama variabel tidak boleh mengandung simbol, rumus pembuatan variabel, cara penulisan variabel kita tentukan. Nah, masuk pada operator Java. Nah, di operator Java terdiri dari beberapa bagian, yaitu operator aritmatika, operator pembandingan, operator penegasan, dan operator logika. Nah, baiklah, kita masuk pada proses praktikum. Jadi, kita akan coba melakukan praktik di operator Java, di operator aritmatika, dan operator perbandingan. Nah, baik, kita langsung saja masuk dalam mempraktekkan suatu operator Java. Nah, di sini yang kita akan coba praktekkan yaitu sebentar kita akan mencoba salah satu operator Java, yaitu operator aritmatika. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan awal NetBeans IDE. Nah, perlu diketahui di sini kita menggunakan NetBeans IDE 8.2. Nah, kita langsung saja ke tahap pertama, yaitu membuat folder. Itu kita pilih. Di sini kita pilih Java, lalu next. Nah, project name ini kita ganti dengan misalnya tugas 2. Lalu kita pilih finish. Nah, ini bisa kita hapus saja komentar ini. Nah, di sini karena kita masuk pada proses operator aritmatika, jadi kita di sini akan melakukan proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi kita masuk pada
proses penjumlahan dulu. Di sini kita masukkan tipe data yang kita gunakan, yaitu tipe data integer. Penjumlahan lalu kita masukkan nilai 6 tambah kita masukkan nilai 98. Nah, lalu jika kita akan menampilkan hasil, kita menggunakan sistem out. Lalu kita di sini kita pilih print in ini. Nah, jadi di dalam kurung itu kita tulis penjumlahan. Nah, lalu kita save. Coba kita run. Nah, hasilnya itu 6 tambah 98, dia hasilnya akan tampil di sini. Dia hasilnya 104. Nah, jadi untuk proses pengurangan, barangkali kita melakukan hal yang sama. Masukkan in pengurangan. Kita masukkan nilai yang sama. 6 kurang 98. Lalu sini kita masukkan yang sama lagi. Kita pilih print. Situ dia sudah tertulis pengurangan. Nah, lalu kita save. Lalu coba kita jalankan. Nah, jadi 6 kurang 98 dia hasilnya jadi min 92. Kenapa dia min? Karena 98 dia kalau dibagi 6 dia baru tidak akan menghasilkan min. Barangkali seperti itu. Nah, kita lanjut. Jika kita akan melakukan proses perkalian, di sini kita punya cara yang satu, yaitu dengan memasukkan terlebih dahulu nilai dari variabelnya. Nah, di sini kita masukkan misalnya in, lalu kita masukkan sebuah variabel a, dia sama dengan, nah, nilai yang akan kita masukkan sama dengan nilai yang di atas. A itu kita isi 6, lalu B juga kita isi 98. Lalu kita ingin melakukan proses perkalian, di sini kita masukkan in perintah perkalian sama dengan kita masukkan 6 kali, nah, tanda bintang mohon maaf, kita masukkan A kali B. Nah, tanda bintang di sini itu maksudnya untuk perkalian. Nah, setelah itu masuk ke proses pemanggilan hasil. Langkahnya sama. Di situ kita tulis perkalian. Setelah itu kita save, lalu coba kita jalankan.
Mohon maaf, ada terjadi kesalahan. Kita ulang. Nah, jadi hasilnya 588. Nah, saya beritahukan jika misalnya kita melakukan kesalahan dalam penulisan, misalnya di sini kita tulis perkalian, lalu di sini kita salah menulis, dia hasilnya akan menjadi error seperti tadi. Nah, begitu juga dengan proses pembagian. Kita tulis pembagian sama dengan A. Nah, garis miring di sini itu bertujuan untuk pembagian. Lalu kita panggil lagi kita melihat hasil dengan tadi ya. Di situ kita tulis pembagian. Nah, sudah. Lalu kita save dulu. Jangan lupa setelah kita memasukkan data baru, kita harus men-save-nya. Nah, itu. Jadi hasilnya A bagi B hasilnya 0. Nah, jika misalnya kita rubah, dia hasilnya bisa 16. Seperti itu. Jadi kurang lebih proses perkalian dan pembagiannya jadi untuk penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada operator perbandingan. Nah, di sini jika kita masuk ke operator pembandingan, kita menggunakan tipe data boolean. Nah, pada tipe data boolean, kita tidak akan mendapatkan hasil berupa angka seperti ini, melainkan dia hanya berupa true and false, atau benar dan salah. Seperti itu. Jadi, bisa kita coba memasukkan, kita akan melakukan perbandingan dengan dua variabel ini, itu dengan nilai 6 dan 98. Nah, kita coba. Hasil. Lalu sama dengan, nah, di sini kita akan masukkan A, apakah dia sama dengan B, itu. Lalu kita akan melakukan proses pemanggilannya sama ya, melihat hasilnya kita menggunakan yang sama. Jadi perintah untuk tetap sama, pemanggilan hasilnya tetap sama. Jadi di situ di dalam kurung kita tulis yang apa yang akan kita ini, seperti ini, hasil. Jadi kita tulis di situ hasil. Setelah itu kita coba save, lalu coba kita jalankan. Nah, hasilnya apakah A sama dengan B? Dia hasilnya false atau salah, karena nilai A dan nilai B itu tidak sama. Nah, jadi kita coba masuk ke yang kedua, yaitu hasil
sama dengan B. Di sini kita tulis hasil 1 ya, karena boolean hasil di atas, jadi di sini kita tulis hasil 1. Nah, lalu di sini sistem outputnya situ kita tuliskan hasil 1. Kita save, coba kita jalankan. Nah, dia hasilnya true karena di sini yang dimaksud apakah nilai A tidak sama dengan nilai B, dan jawabannya benar. Lalu kita coba hasil 2 dengan A. Apakah A lebih dari B? Lalu di sini kita masukkan hasil 2. Kita save, coba kita jalankan. Nah, apakah nilai A lebih dari nilai B? Jawabannya salah karena nilai A lebih kecil dari nilai B. Lalu kita akan mencoba lagi. Nah, lalu kita akan mencoba lagi untuk membandingkan apakah yang kita cari apakah hasil 3. Nah, di sini apakah nilai A kecil lebih dari nilai bukan lebih, maksudnya kurang dari nilai B, karena lebih dari kan sudah tadi. Nah, situ. Lalu kita coba di sini kita tulis hasil 3. Save. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya benar atau true karena nilai A kurang dari nilai B. Nah, lalu jika kita coba lagi, hasil 4, apakah nilai A lebih dari sama dengan nilai B? Nah, kita coba mohon maaf. Di sini kita tulis hasil 4.
kita jalan lagi, kita lihat hasilnya false atau salah karena nilai A tadi tidak lebih dari nilai B. Nah, lalu kita coba hasil 5 sama dengan A, apakah kurang dari sama dengan B? Itu kita coba lihat hasilnya. Hasil 5. Hasilnya true. Nah, jadi ini adalah hasil yang diperoleh dari kita menggunakan tipe data boolean. Jadi yang akan tampil di situ yaitu true, false atau false true seperti ini. Nah, jadi demikianlah praktik saya mengenai operator pada Java, yaitu dari operator aritmatika dan operator perbandingan. Jadi apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.